faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural. Pertama, religious and spiritual identity. Religius, identitas agama dan spiritual, secara leksikal religius memiliki arti, yaitu sifat seorang yang menyangkut kepercayaan dengan Tuhan, terkait ibadah, dan kebutuhan religinya. Kedua, economic class background. Latar belakang ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan, dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ketiga, sexual identity. Jenis kelamin. Konsep diri seseorang yang paling dalam sebagai laki-laki, perempuan, campuran keduanya, atau tidak keduanya, bagaimana individu memandang diri mereka sendiri, dan apa yang mereka sebut diri mereka sendiri. Identitas gender seseorang bisa sama atau berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Keempat, psychological development. Perkembangan psikologi. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Kelima, ethnic racial identity. Etnis, identitas rasial. Ras telah digunakan dalam lingkungan akademis, pemerintahan, dan partai politik untuk mengidentifikasi orang sebagai orang luar. Perspektif ini dalam mendekati ras sebagai istilah yang dibentuk secara sosial yang berhubungan dengan kekuasaan. Keenam, chronological disposition. Disposisi kronologi yaitu perkembangan keterampilan fisik, kognisi, dan psikologis mempengaruhi bagaimana seorang individu mengalami tantangan di berbagai titik dalam kehidupan. Ketujuh, trauma, nazar threats to their personal well-being. Trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Respons seseorang terhadap peristiwa traumatis dapat bervariasi, termasuk perasaan takut, sedih, dan depresi. Respon fisik dan perilaku, termasuk mual, pusing, dan perubahan nafsu makan dan pola tidur, serta penarikan dari aktivitas sehari-hari. Kedelapan, family history. Sejarah keluarga. Sejarah keluarga Anda dengan para anggota keluarga lainnya dapat memperkuat pemahaman Anda tentang jati diri Anda dan menolong Anda merasa lebih dekat dengan satu sama lain. Kesembilan, unique physical characteristics. Keunikan karakteristik psikis yaitu dari bagian tubuh ekstra hingga indera yang lebih tinggi. Ini adalah beberapa fitur paling langka yang dimiliki oleh sedikit orang. Tulang rusuk ekstra adalah fitur tubuh langka yang mungkin tidak Anda sadari, memiliki warna mata yang berbeda. Kesepuluh, language and location and residence, which may affect the helping process. Bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan, karena jika bahasa dan lokasi tempat tinggal tidak sefrekuensi dengan konselor, maka akan menghambat proses konseling dan sangat berdampak dalam sebuah proses pelayanan.